Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Dua pemuda di Bandar Lampung jadi korban begal, pelaku bawa mobil dan senjata tajam. Dua pemuda di Bandar Lampung menjadi korban begal saat sedang mencari makan di Simpang 3 Jalan MS Batubara, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung pada Minggu 20 November 2022 sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Bahkan kedua pemuda tersebut sempat dikejar pelaku dan nyaris dibacok menggunakan senjata tajam. Korban Jopi saat ditemui di rumahnya pada Kamis 24 November 2022 mengatakan, saat itu ia bersama dengan sepupunya Bobby sedang mencari ketoprak dengan mengendarai motor Honda Beat berwarna biru silver dengan nomor polisi BE2195 AFY. Menurutnya sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat, keduanya ingin membeli ketoprak di dekat Begadang Resto. Sayangnya, sampai di lokasi warung ketopraknya tutup sehingga keduanya pergi ke arah Pasar Kangkung untuk mencari makan. Namun setibanya di jembatan di depan Begadang Resto, ada mobil Sigra berwarna putih dan dua motor mangkal. Tiba-tiba saja keduanya dihalangi dua motor dan mobil itu, lalu mobil tersebut menabrak motor korban tanpa sebab. Setelah itu, dua pelaku yang membawa motor langsung turun dan mengejar korban dengan senjata tajam sampai ke gang perumahan. Korban pun terus berlari sambil berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Beruntung korban selamat dan tidak terluka sama sekali, namun sayangnya motor Honda Beat berhasil dibawa pelaku. Jopi mengaku tidak kenal dengan para pelaku dan tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Ia menduga pelaku sudah menunggu mangsa dan kebetulan keduanya lewat sehingga langsung ditabrak. Jopi menjelaskan ciri-ciri para pelaku diperkirakan masih remaja dan berjumlah lebih dari 5 orang. Menurutnya di motor ada 4 pelaku dan untuk di mobil tidak jelas, hanya terlihat supirnya saja. Korban pun sudah melaporkan peristiwa itu ke Polsek Teluk Betung Utara. Sementara itu, Kapolsek Teluk Betung Utara Kompol Trisnadi Putra membenarkan telah menerima laporan tersebut dan saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan. Berita selanjutnya, PT Pos Indonesia Bandar Lampung minta penerima segera ambil dana BSU senilai Rp600.000. PT Pos Bandar Lampung mengharapkan penerima bantuan subsidi upah segera mengambil haknya sebesar Rp600.000 per orang. EGM Kantor Pos Bandar Lampung Risdayanti pada Kamis 24 November 2022 mengatakan, penerima bisa mencairkan dananya dengan langsung datang ke kantor pos. Sebab pihaknya akan sangat menyayangkan bila dana bantuan yang sudah dialokasikan namun tidak tersalurkan pada yang berhak. Karena apabila tidak diambil, dana tersebut akan dikembalikan kepada negara. Ia pun meminta penerima BSU untuk datang hingga akhir November 2022 dan ia berharap bisa diperpanjang sampai akhir tahun. Risdayanti mengatakan penerima BSU yang sudah mencairkan dananya saat ini di Bandar Lampung sudah mencapai 80,90% atau sebanyak 55.441 orang. Adapun total penerima BSU di Bandar Lampung adalah 68.527 orang yang berasal dari 7.106 perusahaan. Sehingga penerima BSU yang belum mengambil dana itu ada sekitar 13.086 orang atau sekitar 19% lagi. Menurutnya, pihaknya sudah melakukan pembayaran BSU kepada pekerja sejak 2 November kemarin. Ia menduga peserta BSU belum mengambil haknya dikarenakan tidak tahu. Selain itu juga ada yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut.
Risdayanti pun menganjurkan penerima BSU untuk mengecek melalui website https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau ke bsu.kemenaker.go.id. Ia juga mengatakan penerima bisa melihat di aplikasi Postpay atau aplikasi ada simbol I dengan logo Kemenaker. PT Pos Indonesia Bandar Lampung membuka kesempatan kepada penerima untuk mengambil dana tersebut. Adapun syarat untuk pengambilan BSU adalah dengan membawa fotokopi identitas diri berupa KTP, kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan peserta harus mendownload aplikasi Postpay kemudian difoto sebagai dokumentasi. Risdayanti mengatakan metode pembayaran dengan dua cara, yaitu pembayaran di kantor pos dan di lokasi perusahaan. Berita selanjutnya, Polres Pesawaran ungkap kasus asusila terhadap anak bermodus ilmu pelet sudah 10 kali beraksi. Polres Pesawaran melakukan ungkap kasus terkait kasus ruda paksa yang dilakukan seorang petani dengan modus ilmu pelet pada Rabu 23 November 2022. HRT yang berprofesi sebagai petani berhasil ditangkap Satreskrim Unit 4 PPA Polres Pesawaran atas perbuatannya yang melakukan tindak asusila terhadap siswi SMA lebih dari 10 kali dalam waktu 1 tahun. Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo menerangkan, perbuatan yang dilakukan pelaku kepada korban AWS terjadi secara berulang kali. Perbuatannya dilakukan di rumah nenek korban karena pelaku maupun korban sudah saling mengenal. Sebab pelaku HRT juga merupakan pelatih silat di lingkungan rumah pelaku maupun korban di Kecamatan Margapunduh, Pesawaran. Dan korban adalah murid perguruan silat yang pelaku latih. Kemudian Pratomo menjelaskan modus pelaku menggunakan tipu muslihat untuk memperdaya korban. Pelaku menakut-nakuti korban dengan dalih terkena ilmu hitam atau pelet. Akibat kepolosan dan keluguan serta ketakutan korban, akhirnya ia menuruti permintaan pelaku. Pada saat melakukan aksinya, pelaku melakukan ritual penghilangan ilmu pelet. Pelaku mempersiapkan pasir kasar, lilin, dupa aromaterapi, pasir halus, parfum, dan tanah. Lalu pada Kamis 30 September 2021 lalu, pelaku melakukan perbuatan asusila di rumah nenek korban dengan dalih pengobatan. Karena perbuatan dilakukan pelaku terhadap korban secara terus-menerus, ibu korban curiga terhadap gelagat aneh korban. Sang ibu lalu mendesak anaknya bercerita apa yang terjadi. Akibat desakan sang ibu, akhirnya korban berani menceritakan apa yang terjadi. Lalu ibu korban melaporkan ke Mapolres Pesawaran, sehingga atas laporan itu Satreskrim Polres Pesawaran akhirnya meringkus pelaku HRT tanpa perlawanan. Berita selanjutnya, gelar Festival Sungai Mesuji 2022, Pemkab gelar Lomba Perahu Dayung dan Perahu Hias. Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Mesuji mengadakan Lomba Perahu Dayung. Perlombaan diselenggarakan dalam gelaran Festival Sungai Mesuji pada Rabu 23 November 2022 di Dermaga Wiralaga. Kepala Dispropar Mesuji, Ronald Nasution mengatakan Lomba Perahu Dayung adalah salah satu tradisi masyarakat Mesuji. Ronald pada Kamis 24 November 2022 mengatakan Lomba Perahu Dayung digelar setiap tahunnya. Lomba ini juga menjadi salah satu acara dalam memperingati hari ulang tahun Kabupaten Mesuji yang ke-14. Ia menilai Lomba Perahu Dayung menjadi upaya dalam melestarikan budaya lokal sekaligus mempromosikan pariwisata yang dimiliki Mesuji. Sehingga diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun asing. Ronald menyebut dalam Festival Sungai Mesuji selain Lomba Perahu Dayung, ada juga Lomba Perahu Hias.
Dua lomba tersebut menjadi ciri khas dalam merayakan hari ulang tahun Kabupaten Mesuji setiap tahunnya. Ronald menyebut untuk juara satu lomba perahu dayung diraih putra Mesuji Jody dengan hadiah 5 juta rupiah. Lalu untuk juara dua banteng muda Bob Nasution mendapatkan hadiah 3,5 juta rupiah. Dan untuk juara tiga Desa Fajar Indah Kecamatan Pancajaya dengan hadiah 3 juta rupiah. Sedangkan lomba perahu hias juara satu akan mendapatkan hadiah 8,5 juta rupiah, juara dua mendapatkan 6,375 juta rupiah, dan juara tiga mendapatkan 4,250 juta rupiah. Berita selanjutnya, ratusan mahasiswa dari PMM Kemendikbudristek kunjungi Tribun Lampung. Universitas Teknokrat Indonesia bersama dengan ratusan mahasiswa dari program Mahasiswa Merdeka Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi atau PMM Kemendikbudristek belajar ilmu jurnalistik di kantor Tribun Lampung pada Kamis 24 November 2022. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Sastra Ilmu Pendidikan Teknokrat, M. Fitratullah mengatakan, ratusan mahasiswa tersebut berasal dari 11 provinsi se-Indonesia. Menurut Fitratullah, total mahasiswa dari program PMM yang datang ke Lampung sebanyak 103 mahasiswa dari 59 kampus seluruh Indonesia. Ia mengatakan Universitas Teknokrat sendiri dalam program PMM mengirimkan 30 mahasiswa untuk belajar ilmu jurnalistik kepada manajemen Tribun Lampung. Dirinya berharap para mahasiswa bisa mendapatkan informasi mengenai media massa di Provinsi Lampung, terutama tentang Tribun Lampung. Ia juga mengatakan PMM Kemendikbud merupakan program berkelanjutan dan bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbudristek. Fitratullah menjelaskan, Kemendikbudristek ingin mahasiswa bisa mengembangkan pengetahuan dan pengamalan. Sebab PMM MBKM bertujuan untuk pengembangan diri dan pengembangan karakter bagi generasi emas 2045 mendatang. Sementara itu, Alen Tiara Rahmadiana dari Universitas Teknokrat Indonesia mengatakan, pemaparan dari manajemen Tribun Lampung sangatlah jelas dan mudah dipahami tentang dunia jurnalistik hingga manajemen Tribun Lampung. Ia mengatakan dengan kunjungan ini akan dapat menambah wawasannya tentang jurnalistik. Berita selanjutnya, promo diskon 3% pembelian perhiasan tertentu di Galeri 24. Galeri 24 selalu memiliki beragam promo menarik untuk pelanggannya. Marketing Regional Galeri 24 Lampung, Prawira Diharja mengatakan, promo ini diantaranya berlaku hingga tanggal 30 November 2022. Adapun promonya adalah diskon 3% untuk pembelian perhiasan tertentu dan berlian. Lalu diskon 0,5% untuk pembelian logam mulia Galeri 24 dan diskon 1% untuk pembelian souvenir Nusantara. Untuk souvenir Nusantara di Galeri 24 terbuat dari emas. Bentuk souvenir Nusantara beragam seperti Prambanan, Barong Bali, Rumah Gadang, dan sebagainya. Menurut Prawira pada Kamis 24 November 2022, souvenir Nusantara sangatlah cocok dijadikan pajangan di rumah atau buah tangan untuk kerabat. Selain itu, Galeri 24 juga memiliki promo lain yang berlaku mulai tanggal 1 November hingga 31 Desember 2022 mendatang. Promo ini adalah gratis mini baby 0,05 gram untuk yang membeli produk custom minimal 2 juta rupiah. Produk custom adalah perhiasan atau logam mulia yang dibuat sesuai dengan keinginan pelanggan. Menurutnya sampai saat ini cukup banyak yang memesan produk custom untuk berbagai keperluan seperti kenang-kenangan, mahar pernikahan, lamaran, dan sebagainya. Produk custom yang sedang menjadi tren saat ini adalah logam mulia yang ada gambar siluet wajah. Jangan khawatir karena produk custom bisa dijual kembali sama seperti logam mulia dan perhiasan lainnya.
Prawira menjelaskan harga jual kembali perhiasan maupun logam mulia di Galeri 24 kompetitif. Inilah yang menjadi keunggulan Galeri 24 dan keunggulan lainnya. Harga perhiasan dan logam mulia di Galeri 24 seluruh Indonesia sama dan keaslian emas pun terjamin. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.